Oke, pada hari ini kita membahas tentang dua buah segitiga kongruen. Ingat, kongruen artinya panjang sisi yang bersesuaian sama besar dan sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, untuk membuktikan dua buah segitiga kongruen atau tidak, kita menggunakan 3 cara. Cara yang pertama adalah membandingkan ketiga sisinya, apakah sama besar atau tidak. Cara yang kedua dengan metode 2 sudut 1 sisi. Yang ketiga dengan metode 2 sisi 1 sudut. Oke, langsung kita ke latihan soalnya ya. Di sini ada satu buah segitiga ABC, di mana dari sudut C ditarik garis lurus ke AB membentuk titik D ya. Kita buktikan apakah segitiga ACD dan segitiga CDB kongruen atau tidak. Langkah pertama, kita perhatikan dari gambar ini sisi AC sama dengan sisi CB. Ada tanda di sini ya, tanda sama panjang. Yang kedua, sisi AD dengan sisi BD sama panjang juga, ada tandanya di sini, tanda sama panjang. Nah, sisi yang ketiga, sisi CD pada segitiga ACD akan sama dengan sisi CD pada segitiga CDB. Kenapa sama? Karena kedua sisi ini berhimpit. Jadi, bisa kita tuliskan sisi AC sama dengan sisi CB. Kenapa sama? Ada tanda sama, artinya diketahui. Kemudian sisi AD sama dengan sisi DB. Kenapa sama? Diketahui juga karena ada tanda sama panjang. Selanjutnya sisi CD pada segitiga ACD sama dengan sisi CD pada segitiga DBC. Kenapa sama? Karena kedua sisi berhimpit. Jadi segitiga ACD dengan segitiga CDB kongruen. Kenapa kongruen? Karena panjang ketiga sisinya sama panjang. Selanjutnya, untuk menentukan dua buah segitiga kongruen atau tidak adalah dengan cara 2 sudut dan 1 sisi yang bersesuaian sama besar. Di sini ada segitiga ACE dan segitiga DBE. Kita lihat sisi AC dengan sisi DB sejajar, sedangkan sudut CAE sama besar dengan sudut DBE, ada tanda sama besar di sini, dan sisi CE dengan sisi ED sama besar, ada tandanya. Selanjutnya kita cari satu sudut yang sama dari kedua segitiga ini. Kita lihat di sini sudut AEC itu akan sama dengan sudut BED. Saya beri tanda di sini. Kenapa sama? Karena kedua sudut ini bertolak belakang. Ingat ya, sudut yang bertolak belakang sama besar. Jadi kita bisa susun bahwa segitiga ACE akan kongruen dengan segitiga DBE. Kenapa kongruen? Ini pembuktiannya. Sudut CAE sama dengan sudut DBE. Kenapa sama? Diketahui sudut AEC sama dengan sudut BED. Kenapa sama? Ingat kedua sudut ini bertolak belakang. Selanjutnya sisi CE sama dengan sisi ED. Diketahui. Jadi dapat disimpulkan bahwa segitiga ACE dengan segitiga DBE kongruen. Metode selanjutnya untuk menentukan dua buah segitiga kongruen atau tidak adalah dengan 2 sisi dan 1 sudut. Kita lihat di sini ada segitiga ADC dan segitiga CDB. Apakah segitiga ADC dan segitiga CDB kongruen? Kita buktikan ya. Perhatikan segitiga ADC. Panjang AD itu akan sama panjang dengan sisi DB pada segitiga CDB. Ya. Selanjutnya, sudut ADC
di sini ada tanda 90 derajat. Artinya sudut CDB juga 90 derajat. Ya. Kita sudah memiliki satu pasang sisi dan satu pasang sudut yang sama besar. Kita tinggal mencari satu pasang sisi yang sama panjang. Kita perhatikan lagi, sisi CD pada segitiga ADC akan sama dengan sisi CD pada segitiga CDB. Kenapa sama panjang? Karena sisi ini berhimpit. Jadi segitiga ADC dengan segitiga CDB akan kongruen dengan metode panjang AD akan sama dengan panjang DB. Kenapa sama panjang? Diketahui. Sedangkan sudut ADC sama dengan sudut CDB sebesar 90 derajat kedua-duanya, ya. Selanjutnya, sisi yang ketiga, sisi CD akan sama dengan sisi CD karena berhimpit. Oke, karena ada satu sudut dan dua sisi pengapitnya yang sama besar, jadi segitiga ADC dengan segitiga CDB kongruen. Selanjutnya kita akan membahas penerapan konsep kesebangunan pada soal cerita. Perhatikan soal berikut. Dari soal diketahui bahwa sebuah foto ditempelkan pada sebuah karton berukuran 40 x 60 cm. Untuk mempermudah, kita buat permodelannya dulu. Sebuah karton dengan panjang 40 cm, lebar 60 cm. Di bagian tengahnya ditempel sebuah foto. Diketahui bahwa di sebelah kiri, kanan, dan atas foto, terdapat sisa karton selebar 5 cm. Berarti di sini terdapat 5 cm, di sebelah sini 5 cm, dan di bagian atasnya juga 5 cm. Bagian bawahnya kita tidak tahu. Anggap aja bagian bawahnya selebar X cm. Oke. Selanjutnya kita cari panjang fotonya. Panjang karton 40 cm, panjang fotonya berarti 40 cm dikurangi sisi bagian kiri dan sisi bagian kanan. Jadi 40 dikurang 5 hasilnya 30 cm. Sedangkan lebar foto, ya, berarti 60 cm dikurangi bagian atas sama dikurang bagian bawah. Jadi 60 dikurang 5, 55 dikurang X, jadi 55 dikurang X cm. 55 dikurang X cm. Selanjutnya, sesuai dengan konsep kesebangunan bahwa dua buah benda akan sebangun jika perbandingan sisi yang bersesuaian sama panjang. Kita bandingkan perbandingan sisinya. Panjang karton 40 cm dengan panjang foto 30 cm sebanding tidak dengan lebar karton 60 cm per lebar foto 55 dikurang X cm. Kita bisa bagi dengan angka yang sama. Ini 0 dengan 0 kita coret, 4 dengan 60 kita coret, sama-sama dibagi 4 hasilnya 1, 60 dibagi 4 hasilnya 15. Selanjutnya kita kali silang. 1 dikalikan 55 kurang X tetap 55 dikurang X sama dengan 3 dikalikan 15, 45. Selanjutnya 55-nya kita pindah ruas ke sebelah sini. Jadi min X sama dengan 45 positif, pindah ruas berubah jadi negatif, dikurang 55, min X sama dengan min 10, jadi X sama dengan 10 cm. Jadi lebar bagian bawahnya sepanjang 10 cm. Selanjutnya berdasarkan soal yang A, hitunglah luas bagian karton yang digunakan untuk menulis nama. Bagian yang digunakan untuk menulis nama adalah pada bagian bawah. Panjangnya 40 cm dan lebarnya 10 cm. Jadi luas pada bagian yang digunakan untuk menulis nama adalah
40 cm dikali 10 cm, hasilnya 400 cm kuadrat. Selanjutnya, pertanyaan yang B, tentukan perbandingan luas foto dan luas karton. Luas foto memiliki panjang 30, lebarnya 55 kurang X, X tadi hasilnya 10, jadi 55 dikurang X 45. Jadi luas fotonya 30 dikali 45, sedangkan luas kartonnya 40 dikali 60. Jadi luas foto banding luas karton adalah 30 dikali 45 banding 40 dikali 60. 30 dengan 60 bisa kita coret 1, 2. 45 dengan 40 sama-sama bisa dibagi 5. Ini hasilnya 9, ini hasilnya 8. Selanjutnya kita kalikan 1 kali 9, 9 banding 8 kali 2, 16. Jadi luas foto dengan luas karton perbandingannya 9 banding 16. Atau kita bisa gunakan metode yang kedua untuk mencari perbandingannya. Luas foto per luas karton, kita ambil salah satu sisi yang bersesuaian saja. Foto misalnya kita ambil yang 30 cm per, untuk karton berarti kita ambil yang 40, karena 30 dengan 40 adalah sisi yang bersesuaian. Selanjutnya kita kuadratkan. 0 dengan 0 dicoret. Jadi setelah dikuadratkan 3 kuadrat 9 per 4 kuadrat 16. Jadi perbandingan luas foto dengan luas karton 9 banding 16. Hasilnya sama.